Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman harus dijawab. Kembali lagi bersama channel YouTube Belajar Statistik. Di video kali ini akan dijelaskan tentang konsumsi kalori dan protein di Indonesia. Gak usah lama-lama, langsung aja ke materinya. Check it out. Pemerintah menyadari bahwa sumber daya manusia yang berkualitas adalah sumber daya manusia dengan fisik yang tangguh, mental yang kuat, dan kesehatan yang prima. Hal ini merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan. Makanan yang dikonsumsi penduduk mengandung banyak zat gizi seperti karbohidrat, protein, dan lemak yang semuanya mengandung kalori. Kalori merupakan satuan ukur untuk menyatakan nilai energi. Kekurangan kalori akan menjadikan tubuh lemah dan daya tahan tubuh menurun. Sedangkan protein merupakan kunci nutrisi penting yang berguna dalam pembentukan sel-sel baru dalam tubuh, mempengaruhi kerja enzim, hormon, dan kekebalan tubuh. Dampak terburuk dari kekurangan protein adalah penyakit busung lapar dan marasmus yang dapat berujung pada kematian. Ada nggak sih aturan yang mengatur tentang angka kecukupan gizi di Indonesia? Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang angka kecukupan gizi, angka yang dianjurkan bagi bangsa Indonesia adalah 2150 kilokalori dan 57 gram protein, dengan konsumsi secara nasional sebanyak 2147,09 kilokalori dan 62,19 gram protein. Terus, gimana sih perbedaan antara pedesaan dan perkotaan dalam hal konsumsi kalori dan protein ini? Dalam hal ini akan dibedakan menjadi dua, yaitu makanan dimasak di rumah dan makanan dan minuman jadi sebagai dua komoditi terbesar yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Konsumsi kalori di pedesaan dan perkotaan sudah mencapai standar nasional. Namun, konsumsi protein lebih tinggi di perkotaan daripada pedesaan sebagai akibat dari perbedaan kesejahteraan antara masyarakat di pedesaan dan perkotaan. Untuk konsumsi kalori, kelompok makanan padi-padian, makanan dan minuman jadi, serta minyak dan kelapa merupakan tiga kelompok makanan yang kandungan kalorinya paling besar dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Sedangkan dari sisi protein, kelompok makanan padi-padian, makanan dan minuman jadi, serta ikan, udang, cumi, ataupun kerang merupakan tiga kelompok makanan yang kandungan proteinnya paling besar dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Konsumsi kalori dan protein juga dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur kesejahteraan penduduk loh. Salah satu caranya yaitu dengan melihat kuintil pengeluaran. Apa sih kuintil pengeluaran itu? Kuintil pengeluaran dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan tingkat pemerataan pendapatan atau pengeluaran penduduk. Semakin tinggi kuintil pengeluaran, maka akan semakin tinggi pula konsumsi kalori dan proteinnya. Nah, sebenarnya sumber kalori paling banyak di Indonesia itu diperoleh dari mana sih? Jawabannya adalah beras. Yap, beras merupakan salah satu jenis padi-padian yang paling banyak dikonsumsi manusia di dunia. Di negara-negara Asia yang penduduknya padat, khususnya Indonesia, Cina, Bangladesh, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Sri Lanka, beras merupakan bahan makanan pokok. Kalau gitu, gimana sih sebenarnya tren konsumsi beras di Indonesia? Menurut penelitian, 9 dari 10 orang di Indonesia mengonsumsi beras sebagai makanan pokoknya.
Namun, rata-rata konsumsi kalori yang berasal dari beras di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan. Kenapa ya? Hal ini diduga akibat pola hidup masyarakat kelas atas yang bergeser dari makanan yang dimasak di rumah, tentunya contohnya sebagai beras, menjadi makanan dan minuman jadi. Nah, pada tahu nggak kalau setiap provinsi itu memiliki spesialisasi konsumsi kalori yang beda-beda loh setiap provinsinya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti Papua yang memang makanan pokoknya umbi-umbian dan bukan padi-padian, Kalimantan yang banyak ikan sehingga konsumsi ikannya lebih banyak dibandingkan provinsi-provinsi lain, masyarakat Riau dan Sumatera Barat yang banyak mengonsumsi minyak dan kelapa sehingga dikenal dengan masakan yang bumbunya tajam karena banyak menggunakan rempah-rempah, cabai, santan, dan juga tinggi lemak. Sedangkan Jawa Timur dan daerah istimewa Yogyakarta paling banyak dalam hal konsumsi kacang-kacangannya karena makanan khasnya yaitu sambal pecel yang menggunakan bahan dasar kacang. Hayo teman-teman, udah pernah makan sambal pecel belum? Nah, gimana? Udah paham kan gambaran tentang konsumsi kalori dan protein di Indonesia? Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian supaya channel YouTube Belajar Statistik terus upload video yang bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.